hujan terus-menerus, jagalah imun kalian selalu supaya kita bisa tetap fit dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan berlatih tentang penggunaan have, has, dan had. Nah, masing-masing soalnya seperti biasa 10 detik. Silakan gunakan waktu yang tersedia. Oke, kita langsung ke nomor yang pertama. Soal yang pertama yaitu number 1. Mulai. Time is up. She always blank 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 many things to do at home after school. Dia selalu titik-titik, many things itu banyak hal ya. To do untuk dilakukan at home di rumah after school setelah sekolah. Jadi dia selalu titik-titik banyak hal untuk dilakukan di rumah setelah sekolah. Nah, kita harus mengisi dengan having, had, has, atau have to. Nah, kuncinya ada di always. Always itu selalu ya. Berarti ini kalimat berada pada konteks present time menggunakan tenses present tense. Nah, lihat setelah titik-titik adalah kata benda, many things, banyak hal ya. Banyak hal itu kata benda abstrak mungkin di sini ya. Jadi kita harus mengisi kekosongan ini, titik-titik ini dengan have, has, had atau having, tapi fungsinya sebagai kata kerja atau mempunyai ya. Nah, lihat tensesnya di sini ada always. Always itu menunjukkan simple present tense. Present tense itu menggunakan kata kerja bentuk ke-1 ya, murni tanpa ing, tanpa ed ya. Kalau yang ed itu ada verb 2. Nah, lihat subjeknya si. Si itu dia satu orang perempuan, berarti mempunyai di sini harus bentuk ke-1 dan menyesuaikan dengan si, yaitu kalau si kan harusnya have atau has. Pastinya pakai has ya, karena have itu untuk are we day. Nah, coba has ada di option C. Kenapa nggak having? Having itu sebelumnya harus pakai to be, is having, dan kita nggak cocok karena di sini ada always ya. Jadi always itu time signal untuk present tense. Kalau having itu present continuous tense. Nah, kalau had itu lampau, sama mempunyai tapi lampau bukan present tense. Nah, satu-satunya yang cocok adalah ini has. Ini verb ke-1 murni sesuai dengan subjek yaitu si. Di sininya harus kata kerjanya harus has. Kalau di sininya day, di sininya have ya. Nah, kenapa enggak have to? Have to itu artinya harus ya, tapi di depannya harus ada kata kerjanya. Jadi have to finish, have to do ya. Sedangkan di sini many things itu benda bukan kata kerja. Jadi nggak boleh nih, dia selalu harus banyak hal ya. Harusnya ada kata kerjanya. Jadi pilihan terbaik ada di option C. Oke, next number 2. Number 2. Mulai. Time is up. You blank 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 come to her wedding if you are invited to respect her happiness ya. Kamu titik-titik datang. Nah, datangnya verb ke-1 nih, come ya. Datang ke pesta pernikahannya. Her wedding, her di sini kepemilikan dari si ya. Jadi datang ke pesta pernikahannya. If you are invited, jika kamu diundang. Kenapa kamu diundang? Karena setelah you ada to be, kata kerjanya bentuk ing, bentuk ketiga, maaf. Nah, invited itu verb ke-1-nya invite ya. Kedua ketiganya ditambahin d. Jadi artinya invited itu diundang. Nah,
Ini merupakan bentuk pasif dari present tense ya. Jadi jika kamu diundang, to respect untuk menghormati kebahagiaannya. Nah, coba di sini ada come, datang. Ya, kamu titik-titik datang ke pesta pernikahannya jika kamu diundang untuk menghormati kebahagiaannya. Coba kalau have ya, have come. Kamu mempunyai datang. Nah, kalau antara dua kata kerja sama-sama pukul satu harus ada to-nya. Dan ini rancu artinya mempunyai datang ya. Jadi nggak bisa option A. Kalau had better itu untuk menasihati, artinya sebaiknya. Kamu sebaiknya datang, bisa ya. Dan ini setelah better itu harus pukul satu, berarti ini come cocok ya. Nah, B bisa dijadikan salah satu jawaban. Kita cari yang lain ya. Yang lebih mungkin ada yang lebih cocok. Kalau has come. Ini juga sama seperti option A ya. Dan has itu nggak bisa untuk you, has itu untuk si he it, jadi nggak bisa yang ini. Kalau yang option D, had to itu harus ya. Nah, tapi bentuk lampau kita nggak bisa menggunakan lampau karena you are invited-nya juga bentuk present tapi pasif, tapi tetap konteksnya present, jadi nggak boleh had to-nya past tense tapi diundangnya present, nggak cocok ya. Jadi yang terbaik adalah option B, yaitu had better, artinya sebaiknya. Jadi jawabannya B. Nama berikutnya, number 3. Mulai. Time is up. He borrows some money from his brother to finish his education last year. Dia meminjam sedikit uang dari saudara laki-lakinya untuk menyelesaikan his education itu pendidikannya last year, tahun yang lalu. Nah, kuncinya ada di last year ya. Last year itu menunjukkan lampau ya, artinya tahun yang lalu, berarti ini menggunakan tense past tense. Nah, jadi kita harus mengisi dengan bentuk lampau juga ya, titik-titik ini. Kita coba langsung ke pilihan-pilihan. Option A, had better. Had better itu menunjukkan sebaiknya, artinya ya. Nah, kenapa ini ada pakai had? Had ini di sini pengecualian ya. Meskipun had-nya lampau, tapi had better itu mengacu pada masa yang akan datang. Namanya nasihat, kita mengacu pada yang akan datang ya. Kalau has to itu harus ya, sepadan dengan must, artinya harus, tapi has to itu harus dalam bentuk present. Nah, sedangkan kalimat di atas menggunakan last year past tense ya, tahun yang lalu. Jadi harusnya jangan has to tapi had to ya. Nah, kalau option C, having itu verb ing. Nah, kalau mau pakai having di sebelumnya harus ada to be-nya, is having. Tapi kan kalimat di atas bukan present continuous tapi past tense ya, berarti nggak cocok. Option D, had to, artinya harus ya. Dan ini cocok, had to itu merupakan bentuk lampau dari have to dan must, berarti cocok dengan last year. Jadi harus tapi dalam konteks lampau atau past tense. Dan ini cocok, setelah to itu harus verb ke-1. Borrow itu kan verb ke-1. Kalau verb keduanya adalah borrowed ya, tambahin ed. Berarti jawabannya adalah option D. Oke. Next number 4. Mulai. Time is up.
Mr. Padil blank 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 the house tax before the payment limit time came. Tuan Padil titik-titik the house tax itu adalah pajak rumah ya. House tax pajak rumah sebelum. Nah, ini dalam kalimat yang kedua subjeknya panjang nih, yaitu the payment limit time. Waktu apa? Atau batas akhir pembayaran. Ya. The payment limit time. Jadi, batas waktu pembayaran. Nah, datang came-nya, ini came itu verb kedua. Berarti kalimat ini berada pada konteks lampau karena came-nya juga lampau ya, verb kedua. Dan di sini ada before. Before itu apabila ada verb kedua, ada before, ini menunjukkan tenses past perfect tense ya. Karena past perfect tense itu untuk menunjukkan di satu waktu di masa yang akan di masa lampau ada dua kejadian berturut-turut. Seperti gini, ayah sudah mengunci pintu sebelum kami datang. Nah, ayah sudah mengunci pintu itu menggunakan had, kata kerja bentuk ketiga. Nah, yang kejadian yang berikutnya yang saya datang menggunakan verb kedua. Sama dengan kalimat ini, ya. Batas pembayarannya datang. Ini came verb kedua. Berarti di sini harus had ditambah verb ketiga. Coba cari ada di option C. Ya. Yaitu had paid. Kenapa nggak harus has to? Kalau has to di depannya harus ada kata kerjanya. Karena nggak mungkin harus pajak rumah. Kalau harus membayar ya. Harus membayar. Jadi harus ada kata kerjanya dulu. Setelah has to harus ada kata kerjanya. Kalau misalkan tidak ada kata kerja harus pakai be. Jadi has to be. Misalkan harus berada di Bandung, has to be in Bandung ya. Kalau is having itu present continuous tense. Bukan bentuk lampau, tapi bentuk present atau saat ini. Kalau had better itu menanyakan nasihat. Namanya nasihat untuk masa yang akan datang atau future ya. Sedangkan kalimat di atas menggunakan kata kerja bentuk kedua yaitu came. Berarti harus diisi dengan bentuk past tense atau past perfect tense yaitu option C, had paid. Paid itu merupakan bentuk ketiga dari pay. Artinya telah membayar. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Nomor berikutnya. Number 5. Mulai. Time is up. The government blank 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 a new program to overcome the side effect of globalization ya. Pemerintah titik-titik sebuah program baru untuk mengatasi the side effect, efek samping dari globalisasi. Nah, ini ada titik-titik, setelahnya ada kata benda ya, a new program. Jadi di sini harus menggunakan mempunyai ya, have, has, had sebagai mempunyai. Karena kalau harus ada kata kerjanya. Coba kita lihat pilihan-pilihannya. Had to itu harus, tapi di sini nggak ada kata kerjanya. Ya, kalau has mempunyai, ya, mempunyai, coba bisa ya, karena government-nya juga tunggal. Berarti it di sini, berarti cocok sama has. Kalau yang si have itu untuk jamak, untuk subjek jamak are we day, sedangkan government-nya satu di sini ya, berarti nggak bisa have. Kalau are have, kalau mau pakai are di sininya harus having ya, nggak boleh are have. Nah, dan ini are to be are itu nggak cocok dengan subjeknya, yaitu tunggal, harusnya is ya. Berarti are sama sekali nggak cocok ya. Berarti pilihan terbaik adalah option B.
yaitu has, artinya mempunyai sebuah program baru untuk mengatasi efek samping dari globalisasi. Oke, gimana? Semoga mudah dipahami ya. Dan soal-soal untuk latihan HPS Head berikutnya saya akan tampilkan di video selanjutnya. Kalau teman-teman ada saran atau pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan nyalakan tombol lonceng kamu supaya kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.